Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi bilangan. Yang mana materi bilangan ini adalah bab pertama dari materi matematika kelas 7 SMP. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan apa itu bilangan bulat. Di sini Ibu sudah membuat garis bilangan. Tentunya dari angka 1 ke sebelah kanan itu dinamakan bilangan bulat positif. Nah, di sebelah kiri atau dari negatif 1 ke sebelah kirinya itu dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif itu ada angka 0. Dari angka 0 ke sebelah kanan atau angka 0 digabung dengan bilangan bulat positif itu dinamakan bilangan cacah. Berarti ada berapa macam-macam bilangan? Yang pertama itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dia 0 ditambah bilangan positif itu adalah bilangan cacah. Lalu yang kedua, bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat positif ini juga sama dengan bilangan asli, yaitu dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu dinamakan bilangan asli. Ingat ya, kalau bilangan asli itu dimulai dari angka 1, kalau bilangan cacah dimulai dari angka 0. Yang ketiga itu ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini adalah angka-angka di sebelah kirinya 0. Berarti dia misalnya nih dari min 3, min 2, min 1. Itu dinamakan bilangan bulat negatif. Selain ketiga ini, bilangan cacah, positif, dan negatif, ada lagi yang dinamakan bilangan prima. Nah, bilangan prima ini terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, itulah bilangan bulat. Berarti apa sih bilangan bulat? Nah, dapat kita simpulkan bilangan bulat itu adalah kumpulan bilangan positif, lalu bilangan negatif, bilangan cacah, dan juga bilangan prima. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Kalau tadi kan kita baru mengenal. Nah, sekarang kita harus mengetahui sifat-sifat yang ada dalam operasi bilangan bulatnya. Yang pertama, sifat pertama itu adalah komutatif. Apa sih komutatif? Nah, komutatif ini misalnya nih, ada A ditambah B, maka sama dengan B ditambah A. Berarti dia, walaupun kita balik-balik, dia hasilnya akan tetap sama. Contoh, misalnya ada 2 ditambah 3. 2 ini sebagai A, 3 ini sebagai B. 2 ditambah 3 kan hasilnya sama dengan 5. Sekarang B ditambah A, B-nya 3, berarti 3 ditambah 2, samakan hasilnya sama-sama 5. Itu dinamakan sifat komutatif. Lalu yang kedua ada lagi sifat asosiatif. Sifat yang kedua itu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini misalnya A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Apa sih Bu maksudnya di dalam kurung
Nah, maksud dalam kurung ini adalah kita menjumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Misalnya contohnya misalnya 1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, 1 ini A, 2 ini B, dan 3 ini C. Ketika kita hitung dulu yang di dalam kurung, misalnya 1 ditambah 2 kan 3, berarti 3 ditambah 3. Terus yang di sebelah sini A-nya 1, berarti 1 ditambah 2 ditambah 3. Berarti kalau kita hitung yang di dalam kurungnya, itu satunya tetap, dalam kurungnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 3 itu hasilnya 6, 1 ditambah 5 itu hasilnya juga 6. Hasilnya sama. Oke, kalau tadi kita belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat, sekarang kita masuk ke operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, yang sifat pertama masih sama, itu komutatif, tapi dia dalam perkalian. Jadi ketika A dikali B, maka hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contoh, ketika 2 dikalikan dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan 3 dikalikan 2. Hasilnya itu sama-sama 6. Oke, itu sifat yang pertama. Nah, untuk sifat yang kedua, itu asosiatif. Nah, sifat yang kedua, asosiatif, itu sama saja dengan yang penjumlahan tadi. Misalnya, ketika dia A dikali B dikali C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Ingat ya, kalau tanda kurung itu berarti kita kerjakan terlebih dahulu atau kita kalikan terlebih dahulu. Misal, contoh, ketika 1 dikalikan 2 lalu dikalikan 3, itu hasilnya akan sama dengan 1 dikali 2 kali 3. 1 kali 2 itu sama dengan 2, 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Untuk yang sebelah kanannya juga begitu, 1 dikali 2 kali 3 itu 6, 1 kali 6 sama dengan 6. Maka hasilnya sama, terbukti 6. Lalu sifat yang ketiga itu ada sifat, kalau di perkalian ada yang namanya sifat distributif. Nah, sifat distributif ini maksudnya, yang pertama ada perkalian dalam penjumlahan atau perkalian terhadap penjumlahan. Gimana maksudnya sih, Bu, perkalian dalam penjumlahan? Nah, misalnya nih, A dikalikan B ditambah C, maka hasilnya itu A dikali B ditambah, karena dia penjumlahan, terus A dikali dengan C. Contoh, ketika 1 dikalikan 2 ditambah 3, maka dia menjadi 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Maka hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu yang kedua, itu ada, kalau yang tadi itu terhadap penjumlahan, maka yang kedua itu perkalian terhadap pengurangan. Bedanya dia hanya di penjumlahan pengurangannya saja ya. Misalnya yang ini kan sama, A dikali B dikurang C, maka dia akan menjadi A dikali B. Karena ini pengurangan, maka dia dikurang A dikali C. Contoh nih, misalnya 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 dikali 1. Maka hasilnya 6 dikurang 2 itu sama dengan 4. Oke, itulah sifat operasi perkalian pada bilangan bulat.
Baiklah, itu tadi penjelasan tentang materi bilangan. Semoga bisa dimengerti. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Nah, untuk tugasnya itu silahkan klik link yang ada di description box-nya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.